Di dua menara, jalur yang mengarah ke 3 balkon lokasinya terpisah. Jadi 3 orang bisa naik ke menara pada saat bersamaan dan tidak pernah bertemu satu sama lain. Ada air mancur di tengah halaman yang dibuat dari marmer dengan seksama. Di halaman luar ada sekolah dasar Utsmaniyah, Darul Qur'an, Darul Hadis, madrasah, dan dapur umum. Sebagian lantainya telah dibongkar oleh Jenderal Rusia bernama Mikhail Skobelev saat Perang Utsmaniyah Rusia dan dibawa ke Moskow. Masjid Selemiye dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya dunia untuk mencegah penjarahan seperti itu. Arsitek bangunan itu adalah pemusik hebat Sinan yang sepanjang hidupnya menorehkan keberhasilan pada karya-karya yang sulit dijangkau. Pusat kota Edirne terletak di sebelah Yunani dan Bulgaria, berjarak 7 km dari Yunani dan 17 km dari Bulgaria. Kemanapun arah yang kami tuju, sebuah sungai dan jembatan yang membawa banyak peradaban di atasnya terbentang di hadapan kami. Ada iklim kontinental di Edirne, di mana sungai Tunca, Arda, dan Meric bertemu. Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk berhadapan dengan angin sejuk yang membuatmu menggigil sepanjang 4 musim. Meskipun kita berpikir tentang siluet masjid dan menara ketika kita memikirkan Edirne, kota ini sebenarnya dibangun di atas sungai yang memberinya kehidupan dan pemandangan indah, serta jembatan yang dibangun di sekelilingnya seperti sebuah kalung. Ghazi Mihal, salah satu penziarah Utsmaniyah, adalah nama yang sangat istimewa bagi Edirne dan Kekaisaran Utsmaniyah. Sementara dia adalah tuan tanah feodal Bizantium, dia menjadi seorang muslim dan berpihak pada Utsmaniyah. Jembatan yang dibangun di atas sungai Tunca ini merupakan jembatan pertama di era Utsmaniyah. Tidak ada keraguan bahwa tempat paling penting untuk melihat cakrawala Edirne adalah jembatan Meric. Jembatan ini memiliki nilai khusus karena menghubungkan Edirne yang merupakan keuntungan terbesar kami di Lausanne. Pondasi jembatan yang diperintahkan dibuat dari batu karena pondasi awal berupa kayu mengalami kerusakan akibat banjir, dilakukan pada periode Mahmud II pada tahun 1837. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1842 karena berbagai alasan, dan selesai pada tahun 1847. Air mancur Haji Adil Bey dan pagar pabean tua menyambut kami di kaki jembatan pantai Karaagaj. Jembatan ini membentang ke arah jembatan Tunca dan membawa Anda menuju ke pusat kota. Sebelum Anda mencapai jembatan Meric untuk pergi ke Karaagaj dari Edirne, Anda harus menyeberangi sungai Tunca. Tapi pertama-tama, kita harus berjalan melewati jembatan Tunca, yang juga dikenal sebagai jembatan Ekmekçizade, yang dibangun untuk Mimar Sedefkar Mehmet Aga oleh Ekmekçizade Ahmet Pasha. Masjid yang dibangun atas perintah Sultan Murad II ini merupakan pemandu yang membawa Sinan ke Selimiye. Juga dikenal sebagai Masjid Burmali. Pembangunannya dimulai pada 1437 dan selesai pada 1447. Menurut rumor, Sultan Murad memintanya untuk membangun sebuah masjid di tahun Edirne, di mana digambarkan sebagai arsitek terkenal pada masa itu, Musliddin Aga. Musliddin Aga melakukan sholat 2 rakaat dengan 2 tiang menjulang di dalamnya. Dengan 9 kubah, 9 objek individu. Dengan 4 menara di 4 sisi halaman air mancur, dengan masing-masing memiliki ukuran yang berbeda dan memiliki fitur yang berbeda, ini adalah bangunan pertama yang semacam ini. Juga di sekitar masjid terdapat jam madrasah Sultan Murad dan madrasah Beyler Fatih Sultan Mehmet.
Karena saat disibukkan dengan hal-hal duniawi, kami lupa menceritakannya. Edirne yang dipenuhi dengan air hangat yang berasal dari air mancurnya, dipenuhi dengan masjid dan berjarak beberapa abad. Sekarang kita berbelok ke arah menuju Kastil Edirne. Kami berencana untuk pergi ke Masjid Beyazid pada sore hari. Saat kami pergi ke kastil, tim kami yang lain menuju pasar Edirne yang terkenal. Kaisar Romawi Hadrianus membangun Kastil Edirne untuk pertama kalinya. Kastil itu diperbaiki berkali-kali selama periode Bizantium dan banyak bagian dibangun kembali. Sebuah menara batu berbentuk silinder ditambahkan ke setiap sudut benteng. Menara ini digunakan sebagai ruang bawah tanah selama periode Utsmaniyah. Dari 4 benteng besar kastil, benteng Makedonia di dekat Masjid 3 Balkon digunakan sebagai menara jam. Kami sampai di depan hotel Emek Sijade. Tempat ini juga dikenal sebagai penginapan Aisekadin. Dibangun pada tahun 1609 oleh penata administrasi Ahmed Pasha atas perintah Sultan Ahmed I. Merupakan fitur arsitektur yang langka karena memiliki aula di hotel berlantai 1, bukan kamar. Kita mungkin bisa melihat beberapa tempat lain jika kita bergegas. Jadi kami segera pergi ke penginapan Defeci. Penginapan dibangun untuk melindungi buku-buku dan arsip resmi. Meskipun tidak ada kejelasan tentang tanggal konstruksinya, sumber-sumbernya menunjuk ke abad ke-15. Bangunan ini diubah menjadi penjara oleh Rustem Pasha pada tahun 1847 dan ditinggalkan pada tahun 1953. Saat ini, di samping sebagai layanan administrasi Direktorat Kebudayaan, bangunan ini digunakan untuk kursus kerajinan tangan dan berbagai kegiatan budaya. Hari hampir sore. Terakhir, kita melihat pemandian Sokulu, yang merupakan salah satu dari 3 pemandian bersejarah yang dipugar di Edirne. Kedua pemandian itu dibangun oleh Mimar Sinan, oleh Wazir Besar Utsmaniyah, Sokulu Mehmet Pasha, yang dikenal mencintai kota itu, karena ia dibesarkan di pos militer pemula dan masih beroperasi. Sekarang, kami harus menyeberangi jembatan di tepi sungai untuk pergi ke Masjid Beyazid untuk sholat asar.